Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Kembali ke channel Padaka Karbu. Kali ini saya akan membagikan masalah injeksi sepeda motor, ya. Masalah motor injeksi. Sensor pada motor injeksi. Teknologi injeksi untuk sepeda motor baru mulai digunakan secara umum pada tahun 2011. Dengan teknologi injeksi, performa mesin semakin tangguh dan konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit. Kali ini saya akan membahas sistem injeksi pada motor Honda. Nah, teman-teman, inilah sensor pada mesin motor injeksi Honda Beat. Yang pertama, lampu indikator atau mil. Mil merupakan lampu indikator yang terdapat pada speedometer, biasanya berwarna kuning, yang berfungsi sebagai penanda pada motor Honda tentang kerusakan pada sistem injeksi. Jika salah satu sensornya tidak bekerja atau mengalami kerusakan, maka pada lampu indikator akan memberikan sinyal berupa kedipan. Tapi tidak semua kerusakan sistem injeksi lampu indikator ini berkedip. Ingin tahu itu apa? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, pompa bahan bakar atau fuel pump. Fungsinya untuk memompa bahan bakar dari tangki lewat selang ke injektor. Bila tekanan pompa bahan bakar kurang dari standar, maka kinerja mesin akan melemah, bahkan bisa mogok. Kerusakan pompa ini biasanya tekanannya berkurang, ya, atau mati sekalipun. Jadi motor bisa mati, ataupun kalau tekanannya melemah, motor bisa gredeg, digas nggak mau berbet. Untuk kerusakan pompa injeksi tidak bisa terindikasi sama lampu indikator. Terus selanjutnya adalah modul kontrol mesin. Ini bentuknya kayak gini, ECM. Kalau di Honda disebut ECM, kalau di produk yang lain disebut ECU. ECM bisa disebut dengan prosesor semua program pada motor Honda. ECM ini memiliki fungsi mengatur waktu pengapian, mengatur waktu kapan injektor menyemprotkan bahan bakar, mengatur campuran udara dan bahan bakar yang pas. Nah, ECM ini bekerja kalau mendapat laporan dari sensor lain. Kalau ECM ini mengalami kerusakan, maka lampu indikator akan berkedip 33 kali. Kalau terjadi kerusakan, udah dipastikan mesin akan mati total. Terus yang selanjutnya adalah sensor CKP, ya. Sensor CKP posisinya di dalam ini, ya. Di dalam ini bareng sama spool, ya. Sensor CKP bisa disebut sebagai pulser, ya. Kalau motor-motor lama disebut pulser. Sensor CKP memiliki fungsi untuk mendeteksi keberadaan poros engkol, di mana sensor ini selalu mengirimkan sinyal ke ECM, dan ECM yang menentukan kapan waktu busi nyala dan kapan waktunya bahan bakar disemprotkan melalui komponen injektor. Bila sensor CKP ini mengalami kerusakan, maka ECM tidak akan mendapatkan data dan sensor CKP dan ECM tidak mau bekerja, dan akibatnya mesin akan mati dan akan berkedip sebanyak 52 kedipan. Oke. Kalau sensor CKP ini rusak, bermasalah, apa kabelnya putus, maka akan berkedip 52 kedipan. Di lampu indikator akan
menunjukkan angka kedipan 52 kedipan. Oke, yang selanjutnya adalah injektor. Nih, injektor ya. Injektor ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bahan bakar dengan cara pengabutan ya. Fungsinya injektor adalah mengabutkan bahan bakar. Menurut data, pengabutan dalam proses Honda itu yang termasuk yang paling halus, yang paling bagus, karena bisa menyemprotkan paling halus produk Honda. Ya. Kalau ada kerusakan di sistem injektornya, maka lampu indikator akan berkedip sebanyak 12 kali kedipan. Dan selanjutnya kita ke throttle body. Ya. Yang pertama adalah sensor IACF. Ini. Fungsinya untuk membaca suhu udara, untuk menentukan campuran bahan bakar dan udara saat mesin dinyalakan. Ya. Ini fungsinya saat motor dinyalakan, ini yang berfungsi. Jadi untuk mengatur suhu udara. Kalau itu bisa disebut sebagai cuk. Dan ini satu lagi, ini mah bukan sensor, tapi ini adalah setelan langsam, idle flap, ya. Setelan langsam secara manual. Kalau ini terjadi kerusakan, maka lampu indikator akan memberi sinyal 9 kedipan. Tapi kalau sensor ini bermasalah, mesin masih dapat bekerja dengan normal. Ya. Sensor yang selanjutnya di bawah sensor IACF adalah sensor TPS. Fungsinya untuk membaca bukaan throttle valve dan menghitungnya dengan bukaan gas berupa berapa persen. Ya. Dari berapa persen akan memberikan sinyal ke ECM untuk akan memerintahkan injektor untuk menunjukkan bahan bakar agar campurannya ideal. Jadi ini bukaannya sistemnya berapa persen, bukaan gas, ya berapa persen. Ini fungsinya jadi antara bahan bakar dan udara biar pas. Ini memerintahkan injeksinya agar ECM memberikan injektornya untuk menyebabkan bahan bakar biar ideal, biar pas. Ini yang bekerja adalah switch TPS. Bila terjadi kerusakan pada sensor TPS, maka lampu indikator akan memberikan 8 kali kedipan. Yang selanjutnya adalah sensor temperatur oli. Posisinya di bawah, ini sebelah kanan di head cylinder, ini di bawah ya. Di head cylinder. Di sebelah kiri, di sebelah kiri. Sensor temperatur mesin atau disebut EOT. Kalau motor yang pakai radiator disebut ECT ya. Bila rusak, lampu indikator akan berkedip secara memberitahu ke kita dengan 7 kedipan. Yang terakhir adalah sensor oksigen. Posisinya di atas knalpot ini. Sensor oksigen fungsinya mendeteksi tingkat oksigen secara akurat dari hasil pembakaran bahan bakar. Bila terjadi masukan dalam sensor O2 akan berkedip. Bila terjadi masalah dalam sensor ini akan berkedip, lampu indikator akan memberikan sinyal dan memberikan kedipan 21 kali. Oke teman-teman, kita bahas lagi masalah kedipan udah ya. Jadi kalau kedipan misalkan 12, satu kedipan lama
yang 2 sebentar. Jadi itu disebut 12. Misalkan 52 rusak sensor TKP, yang 5 lama nyala mati, nyala mati, nyala mati sampai 5 kali, baru kedipan yang cepatnya dua kali, kedip gitu. Ya. Demikianlah pemberitahuan kali ini masalah sensor motor injeksi. Ya, semoga bermanfaat. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.